Cek ke lokasi, ribuan hektar sudah menjadi kebun kulit manis. Oke, kalau masalah KPHP ada pembinaan, tapi zona inti TNKS ini kembali Undang-Undang Nomor 18 2013. Forum sudah kita bentuk, limit waktu 3 bulan sudah kita lemparkan kepada masyarakat. Sekarang komitmen kita bagaimana aktual yang ada di lapangan, untuk apa forum ini kita bentuk, mestinya sudah ada rangka-rangka hukum tindak institusi pelanggan. Kalau sebatas sosialisasi juga, yakinlah mundur ini menurut saya. Demikian disampaikan Daswarsa, penggiat dan pencinta lingkungan wilayah Lekuk 50 Bumi Lempur dalam acara sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan pada 2 Juni 2025 bertempat di kantor camat Kecamatan Gunung Raya. Acara yang digelar oleh KPHP Unit 1 Kerinci Jambi ini dengan moderator diskusi Azwir Anhar, Camat Gunung Raya, dengan menghadirkan 3 orang pemateri masing-masing Kasih PKSDAE dari KPHP Kerinci, Perlindungan, yang memaparkan pentingnya fungsi kawasan hutan serta menegaskan ancaman pidana bagi pelaku perambahan hutan. Sedangkan pemateri kedua Muhammad Fauzan selaku Kasih Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHP Kerinci Unit 1 membahas tata kelola dan pengolahan hutan produksi yang berkelanjutan. Sementara itu, David Kepala Seksi Wilayah 1 TNKS menyoroti luas cakupan Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam pelestarian hutan. Dalam acara diskusi perlindungan dan pengamanan hutan muncul agar pihak Taman Nasional Kerinci Sebelat memberi ruang membuka jalan evakuasi lumpur ipuh. Kepala Balai BKSDA Bengkulu turut hadir pada acara diskusi itu mengatakan, baik, menyikapi adanya aspirasi untuk pembukaan jalan dari Lempur ke Ipuh, di mana wacana ini sebenarnya sudah berasal dan muncul berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan pada saat itu memang secara regulasi untuk pembukaan jalan itu belum bisa untuk ditindaklanjuti. Namun dengan proses berkembangnya situasi dan kondisi dalam pemerintahan yang ada di Republik Indonesia saat ini, dan menyikapi aspirasi daripada masyarakat, pemerintah daerah yang bertujuan untuk membuka terisolasian dari daerah ini ke menuju daerah lain, sehingga wacana ini baru-barunya muncul kembali sebagai bahan untuk ditindaklanjuti. Nah, dalam menyikapi dengan adanya aspirasi pembukaan jalan ini, memang pada dahulunya itu ada informasi tentang indikator-indikator yang harus disepakati dalam hal permohonan pembukaan jalan ini, sehingga dengan adanya jalan yang akan dibuka ini, tentunya dari segi pembangunan daerah dan juga masyarakat bisa meningkatkan daya dukung, daya tampung, dan tingkat perekonomian masyarakat setempat. Namun melihat kebijakan yang ada saat ini, tentunya pembukaan jalan ini hingga hari ini di tingkat pimpinan dalam hal ini dari Kementerian Kehutanan, di mana kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat merupakan area ataupun jalur yang akan dilewati untuk membuka jalur Lempur ke Ipuh Bengkulu ini, sehingga ini perlu ada kajian terbaru. Kajian terbaru akan melihat dari segi
ideologi pemerintahan daerahnya, kemudian histori daripada hubungan kekerabatan antara dua wilayah ini, kemudian juga dengan melihat kepentingan-kepentingan lain yang akan memudahkan sebagai jalur evakuasi terhadap terjadinya gejala alam, dalam hal ini adalah gempa bumi ataupun sejenisnya. Sehingga untuk ke depan kami dari Balai BNKS, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat, untuk saat ini masih belum bisa memberikan suatu statement apakah ini masih bisa ditingkatkan, karena ini perlu kajian ulang. Karena untuk kondisi saat ini tentunya sudah berubah dengan pola pemikiran dan juga pola keinginan daripada suatu jalur ini dibuka. Akankah nantinya bisa kita lakukan atau tidak? Kami menampung aspirasi ini, tapi belum tentu akan memberikan suatu sikap membolehkan. Nanti akan kami bahas di tingkat yang lebih tinggi di tingkat pusat. Jadi itu respon kami dalam hal untuk peningkatan jalan ini. Untuk kedepannya mungkin perlu duduk bersama dalam hal penyelesaian keinginan. Saya rasa itu, terima kasih. Demikian Loro TV mengabarkan dari Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.